Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa idza'annana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Wonosobo, yang kami hormati Bapak Guru Pengampu Mata Pelajaran Al-Quran Hadis kelas 12-15, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan MAN 2 Wonosobo. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara segar dan memberikan kesehatan serta kenikmatan yang dapat kita rasakan. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya beliau di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak terasa bulan suci Ramadan semakin dekat dengan kita. Kita dianjurkan untuk mengamalkan beberapa amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini dengan hati yang tulus serta niat yang lurus, di mana amalan-amalan tersebut Allah memberikan pahala yang melimpah kepada kita, seperti halnya kita meminum air di kerannya langsung. Ada beberapa amalan-amalan yang sangat sederhana akan tetapi pahalanya melimpah. Yang pertama yaitu puasa. Sebagaimana kita umat muslim dianjurkan untuk berpuasa Ramadan yang sudah disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Ayat tersebut memerintahkan kepada seluruh umat Islam untuk melakukan puasa Ramadan dan tidak meninggalkan puasa Ramadan satu hari pun. Kita dari kecil diajarkan untuk latihan berpuasa. Ternyata ada manfaatnya ketika dewasa, di mana saat kita dewasa, hawa nafsu menyerang kita. Layaknya kita tidak bisa menahan. Akan tetapi Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap menahan hawa nafsu kita dan tetap menjalankan perintah yang Ia berikan. Amalan yang kedua yaitu membaca ayat suci Al-Quran, di mana setiap ayat suci Al-Quran itu dilantunkan, Allah memberikan setiap satu hurufnya. Maka perbanyaklah kita membaca ayat Al-Quran di bulan Ramadan, karena Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, yang berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Mari kita membaca ayat Al-Quran di bulan suci Ramadan dengan giat. Kita tidak dianjurkan untuk membaca ayat suci Al-Quran dengan niat yang kotor, di mana niat kita itu hanya untuk mengharapkan pujian dari orang lain, mendapatkan pahala yang besar, tetapi niat kita tidak ikhlas.
Maka sebelum kita membaca ayat Al-Quran, kita terlebih dahulu meluruskan niat kita untuk beribadah kepada Allah dan mendapatkan pahala dari Ia. Amalan yang ketiga itu bersedekah, di mana kita pada saat berpuasa kita dianjurkan untuk bersedekah. Bersedekah merupakan salah satu perbuatan yang baik dan pahalanya mengalir. Dan khusus bersedekah itu tidak berupa harta, bisa berupa makanan atau bantuan selayaknya orang-orang di luar sana untuk mendapatkan sedekah dari kita. Dan amalan yang keempat yaitu berbuat baik kepada sesama, di mana kita hidup di dunia ini tidaklah sendirian. Kita hidup secara berkelompok. Dan saya yakin bahwa kita hidup individu itu tidak akan bisa. Maka dari diri kita pribadi, dilatihlah untuk menolong agar kita mendapatkan pengalaman yang lebih luas. Maka kita tolong menolong itu jangan melihat dari pandangan kita sendiri atau memandang sebelah mata. Kita wajib menolong kepada saudara kita, baik miskin, yang kaya, ataupun yang setara. Maka Allah akan memberikan pahala kepada kita apabila kita melakukan amalan-amalan baik di bulan Ramadan. Dan masih banyak lagi amalan-amalan yang dapat kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini. Tapi sebelum kita memasuki bulan Ramadan ini, adakah nih kaum hawa yang belum melunasi hutang puasa tahun kemarin? Jadi segera dilunasi ya teman-teman, agar kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan itu dengan tenang. Maka kita tidak perlu membayar fidyah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.